Kalau memang itu serius, usia misalnya disetujui menjadi boleh 35 tahun, itu disetujui, saya pikir iya. Tapi tidak harus pakai embel-embel pernah menjadi wali kota atau gubernur ikut pemilihan umum. Itu kan kalau dengan anak kalimat seperti itu kan terbaca spesial hanya untuk satu orang, untuk Gibran doang. Sekarang Anda bayangkan ya, kalau hari ini ada orang seumuran Gibran, 35 tahun, jadi advisernya presiden di mana, misalnya di Mesir gitu. Karena kecakapannya, visi, perspektif politiknya, jadi advisernya presiden di luar Indonesia. Tapi dia nggak pernah ikut pemilu loh di Indonesia. Lalu dia pulang, berarti dia nggak punya hak. Padahal usianya 35. Itu apa? Itu diskriminatif. Budayawan Butet Kartarjasa mengusulkan bakal cawapres Mahfud MD berdebat dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan Butet saat diskusi budayawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Awalnya, Butet mendukung keputusan PDIP memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kemudian Butet menyinggung keputusan Koalisi Indonesia Maju mencalonkan Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan mengikuti podcast dengan Najwa Shihab, Pak Mahfud dan Ganjar, itu keren. Jelas tergambarkan, sementara ini beberapa waktu lalu namanya Wapres cuma kayak boneka, kan serep. Tetapi ia yakin kalau Mahfud MD menjadi wapresnya Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Kemudian Butet menyebut nama Gibran. Butet mendukung Gibran segera dideklarasikan menjadi bacawa pres. Ia pun mendorong Gibran berdebat dengan Mahfud. Butet lalu menyindir Gibran tidak berpengalaman untuk berdebat dengan Mahfud. Ia mengatakan sangat rindu nanti kalau ada debat, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Apik banget, itu perdebatan paling keren wapres panjang sejarah Indonesia. Profesor doktor dan berpengalaman 2 tahun kok berpengalaman. Jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya, ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud. Ya toh, masa tak lontok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam, katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu tau? Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter Cahat berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu kan nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil mio aja belum lunas itu. Iya, itu 5 tahun. Aduh. 2 tahun nggak pakai cicilan. Apa? Nyocol sana nyocol sini. Ya, kalau DP-nya gede ya bisa ya, bisa. Tapi udah langsung jual lagi. Sementara itu, Butet juga menyebut sikap-sikap politik yang telah ditunjukkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri bukanlah level atau pada tataran politisi pada umumnya. Megawati sudah berada pada level makrifat politik dan setara seorang negarawan, termasuk dalam pencapresan Ganjar Pranowo. Menurut Butet, kiprah dan sepak terjang Megawati termasuk pemikirannya sudah jauh melangkah ke depan agar nasib bangsa dan generasi selanjutnya bisa melompat lebih maju. Megawati sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi sudah melampaui hal tersebut. Butet mengungkapkan level makrifat politik Megawati sudah terlihat jelas pada pemilu 2014. Pada saat itu, Megawati menugaskan Jokowi sebagai kader PDIP menjadi cawapres mengalahkan egonya sendiri. Begitu juga dalam menghadapi Pilpres 2024. Megawati menunjukkan sikap negarawan dengan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDIP. Kalau memang itu serius, usia misalnya disetujui menjadi boleh 35 tahun, itu disetujui, saya pikir iya. Tapi tidak harus pakai embel-embel pernah menjadi wali kota atau gubernur ikut pemilihan umum. Itu kan kalau dengan anak kalimat seperti itu kan terbaca spesial hanya untuk satu orang, untuk Gibran doang.
Sekarang Anda bayangkan ya, kalau hari ini ada orang seumuran Gibran, 35 tahun, jadi advisernya presiden di mana, misalnya di Mesir gitu. Karena kecakapannya, visi, perspektif politiknya, jadi advisernya presiden di luar Indonesia. Tapi dia nggak pernah ikut pemilu loh di Indonesia. Lalu dia pulang, berarti dia nggak punya hak. Padahal usianya 35. Itu apa? Itu diskriminatif. Berarti hanya seseorang yang pernah ikut pemilihan umum, jadi ikut di pilkada atau pilkada, baru boleh menjadi pemimpin bangsa. Nggak adil. Sekarang kawan-kawan kita, anak-anak muda ini yang menguasai dunia IT, mana pernah mereka itu ngimpi jadi ASN atau mimpi ikut pilkada, tapi keahliannya mungkin jadi advisernya para pemimpin dunia. Bisa terjadi. Lalu dia nggak boleh berkesempatan jadi wapres. Nggak adil kan? Diskriminatif tuh. Ya berarti kemarin ini keputusan Mahkamah Konstitusi berikut anak kalimatnya itu semata-mata hanya disiapkan, ditujukan untuk memberangkatkan Mas Gibran, putranya Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Ini kan cuma urusan domestik. Masa perkara domestik kok mempertaruhkan bangsa dan negara? Itu ya hal yang mustahil toh. Rakyatnya ini juga diberi akal sehat dan kewarasan. Sementara itu, Butet Kartarjasa mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan mengingatkan bahwa rakyat Indonesia bukan orang bodoh. Ia menyebut dirinya bukan bermaksud menggurui, tetapi sekedar mengingatkan Presiden Jokowi selagi masih ada kesempatan. Dalam suratnya, Butet mengaku sedih ia membeberkan keresahannya setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi soal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berpotensi maju dalam Pilpres 2024. Ia berpendapat jika nantinya Gibran melenggang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, itu menjadi awal datangnya bencana moral. Rakyat Indonesia bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca peristiwa. Rakyat punya kecerdasan membaca yang tersembunyi di balik semua itu. Butet menyebut dirinya tidak ingin warisan yang dibuat Presiden Jokowi akan rontok karena adanya peristiwa tersebut. Ia pun menjelaskan sejak tahun 1998 dirinya berjuang demi lahirnya seorang presiden yang patut dijadikan contoh dan teladan. Sekarang ia merasa sudah memiliki, tinggal setahun lagi bekerja. Seperti kemarin, kebanggaan itu akan abadi. Namun semuanya buyar. Butet mengaku percaya Jokowi memiliki pemikiran dan insting yang tajam yang akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk memenuhi harapan semua pihak yang bekerja di ranah kebudayaan.